Ini tadi ratas sudah dipimpin oleh Bapak Presiden. Kami melaporkan perkembangan sampai hari ini, sampai kemarin. Jadi Pak Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri Erik, Panglima TNI, dan juga tadi Kapolri. Nah, kami sudah memantau implementasi PPKM darurat melalui indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic dan Facebook Mobility serta indeks cahaya malam. Dan hasil yang kami dapat selama periode 3-10 Juli, seluruh Provinsi Jawa Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15%. Dari target kita sebenarnya 20% atau lebih. Implementasi di lapangan kami lihat semakin baik dan kami berharap 1 minggu ke depan mobilitas kegiatan masyarakat juga semakin turun sesuai harapan kita. Kami berharap mungkin dengan sekarang kelihatan kita mencoba supaya betul-betul kalau bisa kasus ini jangan lebih dari 30 ribuan. Jadi tapi dari 3 hari terakhir ini kita lihat sudah berkisar selalu bermain di antara 33, 34, 38, mundur lagi dan seterusnya. Tapi tingkat kesembuhan kita lihat meningkat banyak. Jadi kami berharap minggu depan sudah mulai, mungkin kalau semua berjalan kita disiplin, akan mulai flattening. Atau mulai akan merata dan kemudian kita harap nanti cenderung akan terkendali. Dan kita berharap juga dengan kedisiplin kita semua dan vaksin program jalan, protokol kesehatan jalan, kombinasi semua ini, pematuhan pada tadi PPKM darurat, kita akan bisa bertambah baik. Menyangkut tadi kesiapan rumah sakit, tempat tidur, saya kira kerjasama Kementerian Kesehatan dengan PUPR sudah berjalan sangat baik, dan penambahan tempat tidur di Jakarta dengan skenario worst case skenario saya kira berjalan terus, dan juga di Jawa Barat, di Bandung, di Semarang sampai Jawa Timur dan Bali. Dan kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit lapangan. Sehingga jumlah rumah sakit ini akan, untuk ICU maksud kami khususnya, itu makin banyak terpenuhi, sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur. Saya kira kita juga sudah membuktikan bahwa kita mampu merubah PUPR dalam hal ini, dalam 2 hari rumah sakitnya sudah jadi bed ICU-nya. Saya sudah ninjau sendiri kemarin ke rumah sakit Haji Arafah. Ternyata dalam 3 hari sudah selesai. Dan hari kemarin sudah mulai digunakan. Saya kira ini mengenai itu, dan kemudian kapasitas mengenai obat, kita berharap obat ini tadi hanya remdesivir yang kurang, dan satu lagi apa tadi? Antempra. Jadi remdesivir, Antempra, dan sebentar lagi kami dengan Menteri Budi akan bicara tadi mengenai license untuk tadi Antempra supaya kita bisa produksi dalam negeri. Saya kira ini semua berjalan, dan kemudian Presiden sudah memutuskan tadi mulai tanggal Rabu nanti, minggu ini, kita akan launching ada 300.000 paket obat untuk tadi OTG dan juga untuk yang kelas-kelas yang penyakit yang masih tidak serius, yaitu OTG 10%, paket untuk demam dan anosmia 60%, dan paket 3 demensia demam dan batuk 30%. Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 yang kasus aktif yang kita berikan, dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan oleh nanti TNI bersama-sama nanti elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga itu bisa jalan. Juga tadi sudah disusun juga mengenai diputuskan juga mengenai oksigen. Oksigen memang awal-awal ini ada
masalah karena memang peningkatan permintaan living tinggi, tapi sekarang ditata sudah makin baik oleh Kementerian Kesehatan dan juga saya kira dibantu oleh PUPR, dibantu BUMN, sehingga ini saya kira dalam minggu ini akhir mestinya kita tidak terlalu ada masalah. Sementara itu kami sudah proses mengimpor 40.000 ton oksigen liquid untuk kita gunakan ke depan ini. Kita berjaga-jaga, walaupun sebenarnya kita tidak butuh sebanyak itu, tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika, perkembangan di Inggris, di mana trennya sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise. Menyangkut itu juga kami sudah Presiden sudah setuju, kita akan import oksigen konsentrator sehingga mengurangi penggunaan liquid oksigen, itu 50.000 tabung. Dan sekarang kita sudah punya mungkin beberapa ribu, mungkin dekat 10.000, dan itu akan kita bagikan untuk digunakan di kasus-kasus yang ringan. Dan itu kita pinjamkan mungkin nanti ke rumah-rumah, dan kalau sudah selesai digunakan itu bisa diambil. Itu bisa 5 liter, jadi bisa digunakan selama 5 hari. Dan saya kira ini juga nanti kalau ya insya Allah ini selesai kasus COVID, itu masih bisa dibagikan ke rumah sakit kita. Jadi saya pikir itu mengenai obat, mengenai oksigen, mengenai rumah sakit, mengenai apalagi yang lain. Saya kira semua tadi kita cover sama Presiden, jadi bantuan beras akan diberikan oleh pemerintah, perintah Presiden, nanti TNI Polri akan membagi-bagikan karena perintah Presiden, tidak boleh rakyat sampai kelaparan. Jadi semua atau tidak makan, semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kekurangan beras akan dibagikan oleh TNI dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini. Itu ada yang 5 kg dan yang 10 kg. Mengenai vaksin juga demikian, vaksin ini karena jumlah kita vaksin tadinya 31 juta untuk bulan ini, karena ada sumbangan-sumbangan dari berbagai negara jadi 45 juta lebih hanya bulan ini, itu kami sepakat akan peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal. Jadi pinggiran-pinggiran kota langsung tim akan menyuntikkan di sana. Dan itu saya kira akan bisa mulai berjalan dalam minggu ini. Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM jalan secara bersamaan, dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur, saya berlihat dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jadi semua kita laksanakan. Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes kita punya banyak masalah, dan ini masalah kita perbaikin dengan tertib, karena tim, saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Jadi Presiden memberikan direktif yang sangat jelas, dan Presiden sekali lagi saya katakan in charge di semua ini. Dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah dalam sini. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Terima kasih.